balik lagi di video gue kali ini di Amerika Tah. Sekarang gue mau ngejelasin, udah lama banget nggak bikin video ya guys. Jadi kali ini gue pengen ngejelasin, akhir-akhir ini gue memang sibuk. Terus ditambah gue memang kemarin itu sempet beberapa kali ikut sekolah mengemudi kalau kita bilang di Indonesia ya, latihan nyetir lagi. Jadi di Indonesia gue udah nyetir, cuma beda kan, kalau di Indonesia itu kita nyetir di kanan, kalau di sini kita nyetir di kiri. Dan peraturan di sini sama di Indonesia itu sangat beda banget. Jadi itu cukup sangat menyita waktu dan sempat bikin gue overwhelmed banget, dan kayak sempat bikin gue sedih juga karena gue sempat gagal satu kali. Terus dan pada akhirnya tada, mana ini dapat surat dari DMV. Akhirnya gue lulus. Nah, tapi gue mau cerita juga tentang pengalaman gue, ada ambulance, tentang pengalaman gue selama gue bikin SIM, gimana caranya gue mulai. Jadi awalnya itu kenapa kita pengen punya mobil. Jadi di state gue ini, di Connecticut, itu agak lumayan jauh kemana-mana. Untuk kayak groceries aja tuh kalau pakai bis bisa ngabisin waktu kayak 1 jam. Untuk PP nya sendiri bisa 1,5 jam kadang, atau 2 jam, terus tergantung bisnya. Nah, jadi kita pengen punya mobil itu biar gampang kemana-mana. Pokoknya intinya biar gampang kemana-mana. Jadi gue mau cerita-cerita sedikit aja ya pengalaman gue bikin SIM di sini. Waktu itu gue langsung ke ke websitenya DMV. Terus gue bikin appointment untuk writing test. Nah, jadi untuk tes menulisnya itu gue kalau nggak salah bayarnya sekitar $40. Dan itu pada saat itu ya gue bener-bener belajar mati-matian. Soal dari mereka itu cuma sekitar 25 guys. Jadi soalnya cuma 25, tapi yang kayak lu harus pelajarin itu banyak banget, sampai ratusan. Dan gue download aplikasinya di MV. Tapi itu kayak gue stres. gue tipe yang pelupa, jadi gue harus terus belajar kayak tiap malam. Terus dimanapun ada kesempatan gue harus belajar. Jadi kalau misalnya gue, ya setidaknya dari beberapa soal, kalau misalnya gue banyak yang lupa, masih ada yang nyangkut dikit-dikit lah ya. Nah, udah kayak gitu, dari situ gue writing test, terus gue lulus. Nah, gue langsung buat appointment. Nggak bisa. Gue disarankan dari mereka itu mandatory itu ambil kelas yang 8 jam untuk belajar drug and alcohol driving. Jadi itu tuh gue harus ambil, wajib itu 8 jam itu kelas, duduk di kelas selama 4 jam. Gue harus tahu bagaimana menyetir dalam keadaan kalau kita mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan lah ya, baik yang dari resep dokter atau whatever lah itu yang. Nah, jadi kalau misalnya itu nggak boleh guys, itu benar-benar nggak boleh kita mau nyetir dalam keadaan kayak gitu. Terus abis itu, dari situ gue baru bisa bikin schedule appointment untuk road test itu sekitar 3 bulan setelah dari gue dapat learner permit. Learner permit itu gue dapat ketika gue lulus writing test. Jadi 3 bulan gue baru bisa. Dan setelah itu gue harus ambil kelas behind the wheel. Itu apa sih namanya, kelas mengemudi ya kita bilang. Itu gue baru bisa. Dan total gue ngambil itu gue pertama ngambil itu 2 jam. Gue 2 jam, 1 jamnya pada saat itu $65. Jadi 2 jam itu sekitar 130. Terus gue ngambil apa lagi ya. Nah, dari 2 jam itu gue ngerasa masih kayak kurang, masih kayak kaku banget. Terus kayak, karena di sini kan biasa gue kalau di Indonesia tuh kan
nyetir pakai dua kaki ya guys, karena saking macetnya. Kalau pakai satu kaki kan lu tahu kan ya, kayak pegel gitu kan. Nah jadi gue pakai dua kaki. Nah itu tuh gue diomelin, terus dia bilang nggak boleh, ini tuh bahaya banget kalau di sini. Bisa jadi kayak lu tiba-tiba lupa nginjek rem sama nginjek gas barengan. Oke, ya apa memang nggak, gue nggak tahu apa yang gue memang nyetir di Indonesia memang gue yang salah pakai dua kaki, atau pokoknya kalian komen deh kalau kalian itu nyetir itu biasanya pakai satu kaki atau dua kaki. Kalau gue di Indonesia emang gue dua kaki sih, gitu aja. Karena you know ya, Jakarta itu macet banget. Kadang gue kalau pakai satu kaki tuh gue pegel banget guys, serius sumpah. Nah terus gue merasa kurang dari 2 jam itu. Kemudian gue ambil lagi 3 jam. 3 jam gue ambil di bulan yang berbeda. Terus harganya naik dong, jadi 1 jamnya itu $70. Oh my goodness, $70 guys, dikali 3, terus gue harus bayar 210. Oke ya. Nah udahlah, dari situ pokoknya gue ambil itu, gue pasin biar 3 bulan. Jadi di 2 bulan itu kalau nggak salah gue ambil di bulan pertama setelah learner permit gue keluar. Kemudian yang 3 jam berikutnya gue ambil di bulan ketiga mendekati road test gue. Jadi gue bayar 210. Oke. Nah dari situ gue udah selesai tuh 3 jam kelas gue. Jadi gue ngambil yang 3 jam itu jadi seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Nah kemudian gue bikinlah road test ya, schedule buat appointment untuk road test. Nah itu pun karena gue belum punya mobil, jadi gue harus bayar mobil yang gue sewa dari driving school itu 1 jamnya $135 guys. Jadi gue pakai mobil mereka. Terus gue harus bikin kalau untuk appointment untuk apa namanya, untuk road testnya nggak bayar lagi, karena dari yang learner permit itu lo lulus, lo nggak mesti bayar lagi. Nah oke, udahlah ya. Di saat pas lagi road test, dang, gue failed guys, gue gagal. Nah itu tuh guys, jadi kalau kita nyetir di sini, kalau ada stop sign kita harus berhenti, bener-bener berhenti guys. Jadi kayak harus yang stop beberapa menit, completely stop, bener-bener berhenti. Terus 4 detik stop, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri lagi. Udah, baru kita bisa jalan kalau memang udah keadaan aman, udah clear. Nah kemudian setelah itu barulah karena ada orang lewat gue jadi nggak fokus. Nah gue sampai mana tadi? Udah, gue gagal. Jadi sebenarnya gue udah ngikutin aturan, kayak gue nengok kanan, nengok kiri. Nah cuma gue nengok kiri, nengok kanan dulu, nengok kiri, tapi gue nggak nengok kanan lagi, ternyata ada mobil. Nah itu sih apa sih kita bilang ya, yaitu petugasnya itulah ya, petugasnya naon cenah ya, gue lupa. Petugasnya itu dia bilang lu nggak lihat di situ ada mobil, pokoknya ketus banget lah itu. Ya ampun, itu ibu judes banget, kecil-kecil, cabai rawit, cuy, judes banget cuy. Terus ya udah, akhirnya gue udah feeling gue udah nggak enak, kayaknya gue gagal. Tapi kayak gue masih optimis, oh mungkin gue masih bisa make up di yang lainnya gitulah ya. Nah pas nyampe di intersection di highway, di jalan besar itu guys, gue jadi gini loh guys, harusnya kalau udah itu lampunya hijau bener, tapi gue posisinya sebelah kiri dan gue mau belok kiri. Jadi kalau misalnya mereka yang dari seberang kita itu mau lurus, they have the right away gitu. Jadi maksudnya apa ya, pokoknya tunggu sampai mereka selesai, sampai mobil dari sana kosong dari arah yang berlawanan. Jadi kita harus baru bisa belok kiri. Setelah itu, setelah udah nggak ada mobil lagi, baru kita bisa belok kiri. Karena guys di intersection yang gue bilang highway itu nggak ada tanda panah kita boleh hijau. Jadi gue harus nunggu mereka selesai, kecuali kalau gue punya tanda panah yang ada arrow-nya itu hijau, berarti kita punya hak untuk jalan. Jadi kalau misalnya nggak ada panah kayak gitu, mereka dari arah berlawanan punya hak untuk maju gitu.
Nah di situ gue udah berhenti stop sementara, tapi gue lupa, aduh gue harus ngapain, gue nggak tahu kayak ngapain, gue malah nginjek gas dong cuy. Itu di situ gue gagal, gue udah kayak ya terus ya udahlah ya. Terus akhirnya kita balik ke DMV, udah selesai parkir segala macem, dilihat parkir excellent guys ya. Gue kalau parkir di Jakarta mah cuy Tanah Abang parkirnya kan ya, parkir lulus cuy. Pas udah di parkiran dia bilang begini, ya mohon maaf nih gagal, dengan nada yang sangat ketus. Tapi pas mau parkir ya dia bilang gini, front park. Terus gue kagak denger apaan, excuse me, front park, terus dia bilang no reverse. Gue tanya lagi, reverse. Terus dia bilang don't you hear me, gue dibentak cuy. Gue bilang oke, gue langsung front. Dan itu udah, gue rasa kalau misalnya gue nggak gagal di highway itu, gue pasti langsung lulus. Tapi guys, itu yang bikin gue sedih banget. Jadi gue bayar mobil 135 terus gagal. Otomatis gue harus bikin lagi bikin lagi appointment. Itu juga baru bisa bikin appointment untuk 2 minggu guys setelahnya. Jadi gue harus nunggu dulu 2 minggu. Nah tapi gue malah dapet sekitar 1 bulan berikutnya. Gue pokoknya pantengin terus itu si websitenya si DMV, biar gue bisa reschedule mana waktu yang terdekat dari 2 minggu gue. Akhirnya gue dapet slot di waktu yang pas sekitarnya 2 minggu lah setelahnya. Tapi gue tetap mesti bayar lagi 40 guys, bayar lagi kayak awal gue bikin appointment 40. Dan gue harus nyewa mobilnya driving school gue lagi sekitar 135 lagi guys. Terus di situ si instruktur gue itu ngasih tahu, nyaranin, coba lo ambil kelas lagi sekitar mungkin 2 kelas lagi. Gue bilang oke lah, gue ngambil kelas lagi sekitar 2 jam lagi. Nah dari situ otomatis gue mesti kayak bayar 140 lagi kan, 2 jam, 1 jamnya 140, sama mobilnya 135 guys. Oh my goodness, itu kayak aduh guys, panas guys. Nah jadi kayak ya udahlah gue bayar. Nah akhirnya guys, setelah itu gue udah pas sampailah, gue udah tes segala macem, terus gue dikoreksi di mana aja yang gue gagal. Akhirnya ya udahlah, gue gagal di highway sama di mereka bilang kalau gue belok gue terlalu lama. Padahal bagi gue kalau di Indonesia itu nggak terlalu lama. Gue tuh pengen ngomong ke mereka, gue tuh sebenarnya nggak lama, gue cuma berhati-hati. Tapi bagi mereka lu tuh belok terlalu lama gitu kan ya. Jadi lu tuh bisa membahayakan orang yang ada di belakang lo. Oke. Nah ya udah, akhirnya setelah itu di kedua itu gue ngambil di jam siang guys tesnya. Jadi enak kalau di sini tipsnya guys, kalau mau ngambil itu ambillah di jam-jam makan siang, jadi nggak terlalu lama. Jadi yang di pertama gue gagal itu gue ngambil di tes di pagi hari, dan itu rame banget guys. Lu bakalan kayak nggak kayak unpredictable gitu loh guys, kayak perjalanan yang lu tuh nggak bisa baca gimana, ternyata begini ramenya. Tapi kalau siang tuh kayak ya udah sepi-sepi aja. Jadi dan itunya si petugasnya itu lebih nyantai, lebih enak lah gitu, santai. Jadi tapi gue tetap deg-degan guys, jujur. Nah jadi guys, total, nah kita bicara total nih guys. Udah selesai itu, akhirnya pas yang kedua lebih nyantai, tapi gue malah lebih deg-degan sama dia. Padahal dia tuh kayak biasa aja, tapi gue lulus guys, yeay. Akhirnya gue lulus. Terus dia bilang itu, gue pas selesai itu dia kan mesti kayak koreksi dulu kan parkir gue kayak gimana, betul apa enggak. Terus gue tutup muka guys, gue udah gak tahu kayak. Terus dia sampai nanya gue, what's the matter ma'am? Terus gue bilang ya udah, gue takut gitu kan, I'm scared. Terus dia bilang apa ya waktu itu ya, pokoknya dia bilang itu, you don't need to be scared because you fail lagi.
you pass, dia bilang begitu. Terus tiba-tiba gue sampai kayak bercucuran air mata karena gue udah mengeluarkan biaya banyak. Terus gue bilang akhirnya gue bisa pergi sama anak gue kalau gue punya mobil, ya kan. Ya udah akhirnya oke, thank you. Terus nah gue langsung harus gue ikut sama dia ke loket untuk bayar. Karena gue lulus, gue harus bayar lagi untuk biaya SIM-nya itu sekitar $84 guys. Nah itu semua biaya dan waktu, habis waktu. Jadi kalau yang kayak gue, kalau kayak gue nih, sekitar gue hitung-hitung ini guys, gue hitung-hitung nih ya guys, gue habis $1049 untuk bikin SIM di sini karena gue ngambil kelas. Tapi kalau misalnya kalian yang merasa nggak mau ngambil kelas kayak gue gitu, yang sekiranya kalian akan travel ke sini atau mau pindah ke sini, gue kasih tipsnya. Yang kalau misalnya kalian punya mobil punya saudara yang punya mobil atau itu akan lebih enak dan lebih murah buat kalian minta diajarin saudara. Tapi kebanyakan juga karena di sini guys mahal dan perhitungan asuransi segala macam itu biasanya mereka akan mendampingi guys. Jadi atau kemungkinan mereka mau, kalau misalnya sama temen mereka mau, tapi kalian ya bisa bayar lebih murah sekitar $15 atau $20 per jam lah gitu ya harga temen. Nah jadi kalau misalnya pure dari DMV-nya aja bayar fee-nya itu sekitar 40, sama kalau kalian lulus itu bayar $84. Nah terus jadi 80 sama 40 ya 124 lah ya. Dah sama ambil yang 8 jam kelas itu yang wajib itu 135. Tapi guys sekali lagi itu tergantung dari driving schoolnya ya, karena beda-beda guys. Di tempat gue termasuk murah segitu karena yang lainnya tuh buat gue harganya udah nggak masuk akal. Nah terus jadi setelah gue total itu biaya gue itu untuk bikin SIM sampai gue lulus sama les-lesnya sama segala macamnya itu gue habis di dana $1049 ya, $1050 lah ya. Jadi sekitar itu ya, kalian hitunglah rupiahnya ya. Pokoknya sekitar itu. Dan sekarang adalah waktunya kita. Gue pindah ke sini guys biar nggak ini. Tadam, buka ini. Department of Motor Vehicles. Kelihatan nggak guys? Nih guys. Oke. Nih. Gimana sih? Nih bentuknya nih guys. Nih. Yeay. Bismillah. Oke, kita bukanya nggak pakai bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih ya Allah, akhirnya dapet SIM ya. Ini yang diimpi-impikan gue. Jadi kayak mudah-mudahan guys, makanya kalian subscribe dong guys biar gue cepat beli mobil gitu loh. Tapi ya kalau misalnya itu gue juga tetap nyari mobil, mungkin gue akan nyari mobil yang bekas dulu, yang murah-murah, yang bisa dapat $1000 atau $2000 gitu guys. Jadi gue bisa kemana-mana. Oke, sekian dan terima kasih guys. Gue mengucapin makasih. Ini hari ini cuacanya enak. Jadi itulah ya guys, gue bikin SIM sekitar 1049 semuanya. Dan itu memang ini gue SIM-nya mau langsung gue masukin dompet karena ini kayak berharga banget. Ini fotonya gue juga di sini emang kayak gue udah nggak usah lah make upan. Jadi gue kayak sebenarnya kayak kalau gue gagal lagi juga gue nggak foto, tapi ya udahlah ya guys. Sekarang juga gue nggak make upan. Terus begitulah guys, ternyata bikin SIM di sini, kebayangkan guys, lu kalau bikin di Indonesia tuh cuma berapa ratus ribu, tiba-tiba di sini gua harus bayar $1050. Jadi kayak itu bener-bener bikin gua yang oh my goodness setelah gua kalkulasi segala macem. Oke guys, pokoknya intinya gitu aja tips dari gue kalau mau bikin SIM di sini, belajar. Terus oh ya, kita kalau misalnya mau pindah apa namanya, naon sih cek orang
pindah jalur itu di sini kan, kalau kita di Indonesia ya lihat spion, lihat kaca spion, terus lihat kaca tengah, itu udah cukup. Kalau di sini lo harus noleh kalau mau pindah ke jalur kiri, kalau mau pindah ke jalur kanan noleh juga ke kanan. Itu wajib guys. Kalau misalnya kalian lagi ujian di DMV, itu wajib. Jadi biar kalian lulus. Kalau enggak kalian gak lulus. Tuh aja ya. Dan kalau misalnya mau parking yang reverse itu, kalian juga harus tetap nengok. Walaupun kalian di mobil itu punya apa namanya, ada monitor, tapi tetap kalian harus nengok. Jadi kalian harus tetap nengok gitu guys. Nah, karena kalau enggak kalian gagal total, lu bakalan fail. Dan kalau misalnya ada stop sign, kalian harus benar-benar berhenti, completely stop, tengok kanan, tengok kiri, kanan lagi. Itu saran dari gue. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan informasinya cukup buat kalian, berguna. Sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, terus di share linknya ke teman-teman kalian, aktifin lonceng notifikasinya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, thank you. Kasih komen ya guys, julid jangan.